Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara Arifa dan kali ini kita akan membahas lagi tentang desain pesan pembelajaran dan kali ini dengan subnya prinsip persepsi. Kita melanjutkan dari sub yang kemarin yaitu membahas tentang prinsip motivasi. Jadi baiklah mari kita mulai dari apa itu persepsi. Persepsi adalah proses seseorang untuk mengetahui atau mengimplementasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca inderanya. Persepsi bersifat relatif daripada absolut. Persepsi tentang warna putih tentu akan relatif pada setiap orang. Ada yang mempersepsikan bahwa yang berwarna putih cahaya matahari, ada pula bahwa cahaya bulan yang berwarna putih. Perbedaan persepsi antara orang juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya. Berikut adalah prinsip-prinsipnya dan beberapa langkah-langkah yang patut dijadikan acuan. Yang pertama, ada persepsi terhadap gambar. Gambar merupakan salah satu jenis media visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Mengapa ini bisa terjadi? Karena gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Lalu, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Bukan hanya itu, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Karena persepsi dan interpretasi pesan dipengaruhi oleh sudut pandang penyimaknya. Dan kemudian gambar dekoratif harus efisien, karena tujuan dari gambar dekoratif tidak langsung ke pesan pembelajaran. Maka cara terbaik adalah tidak terlalu sering digunakan. Gambar representatif harus relevan. Gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Dan gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label supaya mudah dimengerti. Lalu gambar transformasional harus cukup realistis, dan warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Penggunaan warna pada sebuah gambar dapat mengandung dua makna, yaitu yang pertama, warna menarik perhatian, dan kedua, warna memberikan bayangan tentang keadaan asli dari sebuah benda atau objek. Tadi kita membahas tentang persepsi gambarnya, kemudian sekarang kita bahas juga tentang persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut, di mana perlu memperhatikan bahwa tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Kemudian, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Lalu, hindari grafik atau diagram yang rumit, dan persepsi, interpretasi diagram dan grafik itu ada aturannya lagi, seperti gunakan garis tebal untuk mengembangkan kekuatan hubungan antara dua elemen, kemudian sajikan keterangan secara efektif dan gunakan ukuran elemen-elemen berdasarkan pesan-pesan yang ingin difokuskan, serta atur posisi elemen grafik maupun grafiknya. Sekarang kita beralih lagi ke persepsi terhadap teks. Di sini, teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat sehingga membentuk sebuah paragraf. Tentu ada yang perlu diperhatikan juga sebagai berikut, yaitu persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lainnya. Teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Gunakan juga kontras untuk menonjolkan teks. Aturlah tata ruang teks, serta kemudahan teks itu dipengaruhi oleh kompleksitas atribut. Kemudian persepsi yang lainnya, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca. Gambar membantu proses belajar, bukan proses membaca. Kemudian gambar memfasilitasi pemahaman teks. Keduanya saling terkait. Dan persepsi yang terakhir itu adalah persepsi terhadap suara. Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung kepada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya lengkap penerima suara. Suara harus terorganisir, kemudian pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Lalu, pidato bersifat abstrak, dan teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. Lalu, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Nah, inilah prinsip persepsi. Nantikan konten-konten berikutnya yang pastinya ada lanjutannya prinsip-prinsip apa saja dalam desain pesan pembelajaran ini. Baiklah, sekian. Terima kasih telah menonton.